Jadi sekarang itu banyak sekali investor yang latah ya. Kalau kemarin ke saham gitu, rame saham. Sekarang ke Bitcoin, rame Bitcoin atau cryptocurrency ya. Nah, sebelum kalian terjun ya, ini para investor pemula nih, sebelum kalian terjun ke dunia cryptocurrency, kalian harus tahu bahwa ada risiko-risiko yang harus kalian hadapi ketika kalian berinvestasi di cryptocurrency. Di sini, di video ini akan dijelaskan risiko apa saja sih yang kalian hadapi ketika kalian berinvestasi di cryptocurrency dan juga cara menghindarinya. Simak video. Guys, baik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So guys, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke program edukasi. Program edukasi kali ini adalah belajar cryptocurrency. So, jangan kemana-mana, dukung terus channel ini untuk perkembangannya tentunya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So jangan kemana-mana, stay tune. Senang rasanya berjumpa lagi dengan kalian guys. Seperti biasa, Tia Channel, channel informasi dan edukasi kembali datang menyapa kalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, diberikan rezeki dan juga kesehatan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa tentunya. Nah guys, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan kembali ke program edukasi, di mana edukasi kali ini kita belajar lagi tentang cryptocurrency. Oke, jangan lupa nanti di akhir video kita juga punya kotak promosi, di mana Tia Channel mempromosikan beberapa channel tentunya ya, channel-channel baru yang kalian tentunya bisa cek channelnya dan kalian bisa subscribe channelnya juga ya. Jadi ada beberapa channel yang dipromosikan dan nanti ada di akhir dari pembelajaran ini. So kita langsung saja kita belajar tentang resiko-resiko apa saja yang harus dihadapi ketika kalian sebagai investor pemula tentunya ya, ketika kalian belajar untuk berinvestasi di bidang cryptocurrency. Simak langsung ya. Oke guys, pada kali ini kita akan belajar tentang resiko investasi pada cryptocurrency ya. Karena banyak sekali sekarang tuh investor-investor yang cenderung karena apa ya istilahnya disebut latah, mungkin latah ya. Karena sekarang lagi rame-ramenya tentang cryptocurrency ya. Baik itu Bitcoin yang kemarin di harga 700, 800 sampai naik ke 900 lebih ya. Kemudian sempat juga Doge ya, dari harga 45 sampai naik ya. Jadi sekarang lagi rame di dunia cryptocurrency. Nah, di sini ada beberapa resiko dalam berinvestasi cryptocurrency tentunya yang kalian harus tahu guys. Yang kalian harus tahu sebagai investor pemula. Oke, kita langsung saja ya. Di antaranya ada 4 resiko investasi cryptocurrency. Yang pertama guys adalah volatilitas harga kripto, yang seperti kalian tahu ya, kalau misalkan harga kripto ini kan sangat volatil ya dibandingkan dengan harga saham guys. Seperti halnya nilai tukar mata uang asing, harga mata uang kripto cenderung mengalami naik turun. Volatilitas harga kripto memiliki dampak negatif bagi investor pemula yang menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membeli mata uang kripto. So, jadi di sini guys, seperti yang kalian tahu ya, kalau misalkan untuk cryptocurrency ini kan mereka basically itu nggak punya fundamental ya. Tidak seperti saham yang fundamentalnya bisa kalian lihat, bisa kalian cek secara keuangannya. Hanya saja untuk cryptocurrency ini mungkin ada beberapa jenis cryptocurrency yang fundamentalnya cukup banyak, cukup istilahnya cukup ada gitu ya, tapi itu pun dilihat dari market cap-nya. Jadi istilahnya apa ya, dari nilai transaksi yang besar, dari market cap yang besar itu akan membuat si crypto itu jauh lebih stabil gitu ya. Nah, hanya saja secara keseluruhan dia tidak punya fundamental yang kuat seperti layaknya saham. Jadi di sini mengakibatkan volatilitas harga kripto di mana dia bisa naik turun dengan tiba-tiba ya. Nah, kemudian adalah penipuan ya. Ini resiko yang kedua adalah penipuan. Bagi yang benar-benar awam, investasi aset kripto termasuk memiliki resiko penipuan cukup tinggi gitu ya. Volatilitas cryptocurrency seperti Bitcoin membuat banyak platform jual beli kripto mudah ditemui di internet. Sayangnya tidak semua kredibel dan bisa dipercaya. Jadi jangan heran bila banyak yang tertipu ketika membeli Bitcoin. Nah, sekarang ini kan banyak sekali penipuan ya, apalagi maraknya tentang cryptocurrency. Jadi kalau misalkan kalian guys klik internet, kalian cari-cari, googling banyak sekali itu ada akses jual beli. Nah, bagaimana supaya kamu terhindar itu, jangan sampai kalian memilih tempat-tempat yang melakukan atau agen-agen melakukan jual beli
kripto atau ya cryptocurrency ini secara asal ya. Jadi carilah yang terpercaya ya guys ya. Kemudian ada kejahatan cyber, ini yang ketiga nih, resiko ketiga itu kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini apapun yang berbentuk digital memang berisiko mengalami kejahatan cyber seperti diretas, hacking, atau kelalaian pemilik aset kripto. Paling berisiko tentu saja peretasan, karena selain kehilangan, kemungkinan untuk mendapatkan Bitcoin kembali sangatlah kecil. Nah ini hati-hati juga karena sekarang ini zaman hacker ya. Kalau misalkan kita bandingkan antara investor saham dan investor Bitcoin, ini yang riskan ini investor saham Bitcoin ya, atau investor kripto ya, karena cryptocurrency ini mudah sekali dihack guys. Jadi hati-hati ketika kalian mulai berinvestasi di cryptocurrency. Nah kemudian risiko yang terakhir adalah risiko teknologi ya, dimana Business Insider pernah mencatat beberapa kesalahan kecil akibat kurangnya pemahaman investor cryptocurrency terhadap teknologi. Seorang pria di Amerika Serikat pernah mengalami kerugian mencapai USD 600 $600 gitu ya, karena tidak sengaja mengembalikan peraturan smartphone ke pengaturan pabrik yang mengakibatkan dompet digital Bitcoin terhapus. Jadi secara nggak sengaja si dompet digital Bitcoinnya terhapus guys, karena apa? Dia nggak sengaja ngeriset ulang si handphonenya. Kemudian kasus lain menyebutkan bahwa seorang pria lain di Amerika Serikat juga pernah kehilangan 90.000 US dollar. Wah ini banyak banget ya, 90.000 US dollar. Kalian bisa bayangkan berapa banyak, karena tidak sengaja memilih tombol hapus saat akan bertransaksi menggunakan uang kripto. Hal semacam ini mungkin saja terjadi sebab tidak semua orang benar-benar paham teknologi cryptocurrency. Nah jadi selain kalian harus berhati-hati, kalian juga harus paham guys, kalau ketika kalian bertransaksi cryptocurrency, sebelum kalian bertransaksi ada bagusnya kalian memahami dulu aplikasi yang kalian pakai guys, gitu ya, memahami dan mengerti semua tombol-tombol ataupun menu-menu yang ada di aplikasi tersebut ya. Nah guys, selain kita bahas juga tentang resikonya, kita akan bahas juga bagaimana cara menghindarinya. Untuk cara menghindari resiko ya, di sini ada 4 cara ya, ada salah satu 4 cara juga. Yang pertama, kalian harus riset aset sebelum membeli. Jadi lakukanlah riset terhadap aset yang ingin kamu beli. Hal-hal yang dapat kamu lihat adalah sejarah harga dalam kurun waktu setahun ke belakang dan kapitalisasi pasar yang dimiliki. Kamu juga dapat melihat volatilitas harga dari aset tersebut sehingga kamu bisa mengetahui resiko dari aset tersebut. Jadi kalau misalkan kalian mau beli koin guys ataupun cryptocurrency, kalian harus benar-benar pilih yang market capnya besar, yang transaksi jual-beli itu besar. Jadi jangan yang asal pilih market capnya kecil, karena itu berbahaya ya, karena sekali turun dia susah kembali naik. Nah, jadi cari yang market capnya besar. Jadi istilahnya transaksi jual belinya jumlahnya besar banget gitu ya. Karena semakin besar market capnya, maka semakin baguslah si koin tersebut keberadaannya. Kemudian kalian lakukan juga riset ya terhadap exchange yang akan kamu gunakan agar terhindar dari produk abal-abal yang beredar di internet. Sebagai informasi, cryptocurrency Indonesia diawasi oleh Bapepti berdasarkan peraturan Bapepti tahun 2019. Hanya perusahaan-perusahaan yang terdaftar resmi di Bapepti yang diperbolehkan untuk menyediakan akses untuk jual beli kripto. So guys, jadi kalau misalkan kalian jual beli kripto ya, kalian juga harus lihat si agen-agennya atau exchange-nya. Kalau terutama di Indonesia ya, itu tuh harus yang terdaftar di Bapepti ya. Kalau misalkan untuk di Indonesia, bisa dikasih contoh ya, OTH Channel bisa kasih saran pilihan. Di antaranya ada Indodax, kemudian ada Luno, ada toko kripto, ada rekening.com ya, rekeningku.com. Kemudian kalau misalkan untuk aplikasi luar yang sementara ini cukup terpercaya adalah Binance ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih di situ guys untuk penyimpanan cryptocurrency. Atau kalian juga bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang jauh lebih sederhana, lebih simpel ya untuk para pemula ya, seperti Peluang, seperti Pintu dan sebagainya. Pokoknya semua yang terdaftar di Bapepti guys. Nah kemudian guys, untuk cara menghindari yang lain ya, yang kedua diantaranya adalah investasi pada aset kripto yang berbeda. Jadi meskipun Bitcoin dan keuntungannya tampak menggiurkan, tapi sebaiknya tidak berinvestasi pada satu jenis aset kripto saja. Pilih beberapa yang dianggap mampu memberikan keuntungan jangka panjang. Jadi meskipun volatilitas beberapa aset kripto naik turun, aset lainnya masih bisa diandalkan. So jadi kalian harus bisa berinvestasi
pada beberapa jenis koin guys. Jadi nggak cuma satu macam saja, itu namanya diversifikasi guys ya. Kemudian yang ketiga, menyimpan private key dengan baik. Nah, sebentar, setiap investor aset kripto pasti memiliki private key. Fungsinya kurang lebih sama dengan PIN pada ATM atau kartu kredit. Untuk meminimalisasi penipuan dan kejahatan cyber seperti peretasan, pastikan private key disimpan dengan baik. Biasanya kalau misalkan untuk kalian pengguna aplikasi jual beli Bitcoin, transaksi Bitcoinnya biasa, Bitcoin maksudnya cryptocurrency ya, jadi nggak cuma Bitcoinnya. Biasanya mereka itu akan memberikan kalian private key ya. Itu semacam PIN ya, jadi ada 2 verifikasi seperti itu. Itu jangan jauh lebih baik sih daripada kalian cuma mengandalkan password aja. Jadi harus disimpan baik-baik ya, jangan sampai kalian bagikan ke orang lain, jangan sampai orang lain tahu, karena itu kan menyangkut aset kalian ya. Dan terakhir, tidak memberikan informasi akun kepada orang lain. Salah satu sebab peretasan pada akun cryptocurrency adalah bocornya informasi tentang data pribadi yang membuat hacker mudah masuk ke akun kita. Hindari memberitahu tentang data diri, apalagi mengenai aset, OTP maupun password dari akun kamu. Makanya kalau misalkan dalam cryptocurrency kan, kalau misalkan kalian mau transfer itu antara akun tersebut, mencairkan atau menjual cryptocurrency-nya, dicairkan kemudian ditransfer ke bank kamu, kan diharuskan nama yang sama ya. Jadi jangan sampai kalian tuh membagikan kepada yang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja guys. Oke, jadi itulah tadi resiko-resiko yang kalian hadapi ketika kalian berinvestasi di cryptocurrency dan juga cara menghindarinya. So guys, itulah tadi pembelajaran kita tentang resiko-resiko yang harus dihadapi oleh investor pemula ketika mereka mulai berinvestasi di cryptocurrency dan juga cara-cara untuk menghindarinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau terjun ke dunia cryptocurrency tentunya ya. Dan sekarang waktunya untuk kita semua masuk ke kotak promosi. Apa itu kotak promosi? Kotak promosi adalah kotak dimana kita mempromosikan channel-channel baru buat kalian ya, biar kalian tahu, biar channelnya bisa lebih berkembang tentunya. Kalian bisa cek channelnya dan bisa subscribe channelnya dan bisa cek videonya. Dan mudah-mudahan channel-channel yang dipromosikan di tiap channel ini bisa berkembang dan sama-sama maju, sama-sama sukses ya. So guys, inilah kotak promosi pada minggu ini. Oke guys, sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua tentunya ya. Dan buat kalian para YouTuber ataupun kalian yang baru datang ke TA Channel, silahkan subscribe channel ini ya. Subscribe channel ini agar channel ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga share channel ini ke yang lain dan tentunya bisa bermanfaat buat yang lain juga. Dan kalau misalkan kalian ingin channel kalian, buat kalian para YouTuber ya yang punya channel, yang ingin channelnya dipromosikan di kotak promosi TA Channel, kalian bisa ikuti langkah-langkahnya atau caranya di kolom deskripsi. Jadi sudah dicantumkan langkah dan cara di kolom deskripsi ini biar kalian bisa channelnya dipromosikan. Siapa tahu dengan dipromosikan di channel ini, channel kalian bisa berkembang, jumlah subscriber kalian bertambah ataupun jam tayang kalian bertambah. Oke guys, dan jangan lupa TA Channel ada channel informasi dan edukasi yang selalu memberikan informasi-informasi menarik buat kalian tentunya, dan juga edukasi terbaik buat kalian untuk menambah wawasan kalian tentunya guys ya. Dan kita juga punya komunitas YouTuber TA Channel, di mana komunitas YouTuber TA Channel ada 2 ya. Ada di Facebook dan di Telegram. Linknya juga ada di kolom deskripsi, kalian bisa klik aja langsung. Jadi kalian bisa bergabung. Oke? So guys, terima kasih TA Channel ucapkan kepada kalian yang telah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Semoga panjang umur, kesehatan, dan rezeki menyertai kalian sepanjang hidup kalian. Dan sekali lagi, terus dukung channel ini untuk perkembangannya, untuk kemajuannya, agar dapat bermanfaat buat orang banyak tentunya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya kalian dapat info-info terupdate dari TA Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye-bye.